Nah, ini apabila nanti didiamkan lama-lama menjadi kerak, dan kerak tersebut yang akan menyumbat sistem radiator. Nah, nanti radiatornya kalau sudah buntu itu sirkulasi air jadi tidak bagus. Tapi yang berkarat di area sini ya Pak, radiatornya. Nanti kita akan coba cek tuh warnanya tuh. Warnanya coklat teman-teman. Ini harus kita korok radiator dulu, bersihkan di area radiatornya. Lalu nanti kita ganti dengan, kalau mobil tahun-tahun tua, sementara di area sistem mesin itu sudah banyak tertumpuk kerak-karat, sebaiknya jangan menggunakan coolant. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya Pak. Mas Ardi, terakhir kita ngebahas tentang sistem pendinginan mesin ya? Oh iya betul. Nah, di situ tuh kita ada ngebahas tentang apa namanya Mas? Water pump, Water pump ya. Nah, terus radiator gitu lah. Nah, cuma kita belum pernah tuh memperlihatkan seperti apa sih radiator yang efek menggunakan air biasa tanpa menggunakan coolant. Ya, efeknya ke area mesin apa aja ya? Ini saya lagi nyari kunci sepulan dulu, bentar ya Pak ya? Oke, baik. Kunci 10. Kunci 10. Ya, Mas Ardi, udah dapat kuncinya Mas, kunci 10? Nggak dapat Pak, satu doang. Tapi kurang 10 maksudnya. Kunci 10 banyak banget. Nah, ini coba kita copot dulu Pak. Oh, ini menggunakan air putih hangat ya Mas ya? Iya, putih biasa. Putih hangat ya? Kalau udah di mesin jadi panas Pak. Iya kan, air putih hangat. Air putih hangat. Kalau makan apa gitu kan? Ya. Oke. Ini saya lepas dulu. Biar kawan-kawan tahu seperti apa sih efeknya kalau kita hanya menggunakan air putih. Apakah itu air mineral dari... Biasanya sering dipakai air apa sih Mas? Air biasa Pak. Air mineral biasa. Ada ini. Ini kayak gini nih teman-teman. Tuh. Tuh Pak. Bekasnya no. Lah ini apa ini Mas? Ini air. Ini yang agak merah ini? Coklat ini? Air karat. Air karat? Waduh. Mungkin dulunya coolant, tapi sekarang udah jadi karat Pak. Oh. Ini saya tuangin dulu ya. Yuk. Biar dilihat sama kawan-kawan nih. Itu baru di tabung penampungan ya? Iya. Belum masuk ke radiator itu? Ini masuk ke radiator itu Pak. Nanti biar teman-teman takjub melihatnya. Kita lihat. Ini kosong ya Pak? Jadi apa? kosong. Tepuk tangan dulu Pak. Jadi apa? Waduh. Jadi ini dia yang ada di tangki reservoir. Ini yang warna merah-merah ini adalah dulunya mungkin dia menggunakan coolant, tapi karena coolantnya nggak dilanjutkan, akhirnya bekas coolantnya kan nempel di area sini Pak. Ini kan di situ ada warna merah ya. Iya. Ini sebenarnya yang untuk coklatnya ini adalah karat. Yang ini airnya agak coklat ya? Dari dalam radiator. Keruh ya. Saya tuang sini aja Pak biar agak cepat. Tuh. Nah, ini apabila nanti didiamkan lama-lama menjadi kerak, dan kerak tersebut yang akan menyumbat sistem radiator. Nah, nanti radiatornya kalau sudah buntu itu sirkulasi air jadi tidak bagus. Kalau sirkulasi airnya nggak bagus, maka dia bisa mengakibatkan yang ada di dalam mesin itu tadi panas terus, sementara yang di radiator kan tetap didinginkan ya. Dinginkan terus, akhirnya nggak sirkulasi. Harusnya yang didingin ini nanti sirkulasi ke yang panas tadi keluar masuk ke dalam radiator. Jadi hal pertama yang akan diserang kalau kita tidak menggunakan coolant, yaitu radiator. Oh. Karena dia kan kalau untuk yang di area mesin ini kan aluminium Pak ya. Ini notabene aluminium ini kan kalau kita cek sebenarnya internal mesinnya di area oli itu kan warnanya seperti ini ya, area oli. Tapi kalau di areanya yang di dalam sistem yang ininya air nah itu bisa jadi warnanya lebih coklat karena kalau meskipun aluminium tidak berkarat, tapi yang berkarat di area sininya Pak. Radiatornya. Nanti kita akan coba cek tuh warnanya tuh. Warnanya coklat teman-teman. Ini harus kita korok radiator dulu, bersihkan di area radiatornya.
Lalu nanti kita ganti dengan coolant supaya nanti coolant itu kan dia kan lebih tahan terhadap panas. Kemudian di sisi yang lain dia terhadap karat pun dia tidak menimbulkan potensi karat yang tinggi. Oke, Mas Ardi, pertanyaannya, ini kan sudah ketahuan nih bahwa dia tidak menggunakan coolant. Bagaimana cara terbaik untuk mengganti air biasa jadi menjadi air coolant? Apakah langsung dituangin aja atau gimana? Nah, video itu ada di sini, Pak. Kan dulu pernah ya kita. Ya, pernah. Pernah. Nah, ini kita itu sebelum mengganti coolant, itu pastikan dulu bahwasanya karat tidak terlihat. Artinya jadi gini, Pak, ketika dia terlihat karat, maka sebaiknya dan wajib dilakukan korok radiator dulu. Dibersihkan dulu radiatornya karena nanti area karat terbesar itu kan ada di area radiator. Nah, itu kalau radiatornya itu celahnya yang kecil itu tadi dia tertumpuk karat di sana, itu mengakibatkan buntu. Nah, sehingga itu sebelum dilakukan penggantian coolant wajib dilakukan korok radiator. Ataupun teman-teman melihat, nggak ada karatnya kok. Itu kan yang terlihat di pengisian. Di atas, tapi kita nggak tahu yang masuk ke dalam sela-sela radiator di dalam sana. Oh, berarti ini bisa juga sebenarnya dibersihkan dari atas tanpa dikorok yang radiator, bisa? Hanya membersihkan sini saja. Sampai di sini. Tapi di lehernya saja. Yang intinya kan di area aliran yang ada di dalam radiator, Pak. Sehingga kelihatan karat ataupun tidak kelihatan karat. Ketika sebelumnya menggunakan air biasa mau beralih ke coolant, maka itu wajib dilakukan korok radiator. Pertama, yang kedua, mobilnya dilihat tahunnya. Kalau mobil tahun-tahun tua, sementara di area sistem mesin itu sudah banyak tertumpuk kerak karat, sebaiknya jangan menggunakan coolant. Tahun berapa nih yang dikategorikan tua, Mas? Ya, di tahun yang sudah pakai tongkat, Pak, jalan. Simbah dong. Ya, jadi kalau bicara tahun ya mungkin tahun area di bawah 2000 ya. Oh, bawah 2000 ya? Bawah 2000 kalau misalnya dia mau menggunakan coolant, mesin dulu. Bersihkan seluruh water jacket yang ada di dalam mesin. Karena di area water jacket itu sendiri dia ada yang namanya kerak pasti. Nah, kalau kerak di sana ada, maka itu harus dihantam dulu atau dihilangkan dulu. Supaya nanti kalau itu bersih, kemudian radiator bersih, pemakaian coolant itu lebih aman. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya mengandalkan sisi radiatornya saja, sementara di dalam mesin itu dia keraknya begitu besar, begitu masukkan coolant, dia ada aditif di dalam coolant itu yang bisa mengikis karat yang ada di dalam sana, itu malah justru berbahaya untuk mesin. Ke bawah masuk ke radiator ya? Bisa ke bawah masuk ke radiator, bisa bocor pipa-pipanya. Kayak gitu, karena pipanya kan ada ketebalan, sementara dia kalau misalnya sudah terkikis korosi karat yang ada di sana kena coolant, pipa bisa saja bocor nitik, Pak. Kalau bocor nitik nanti kena tekanan yang besar, dia bisa netes. Lama-lama airnya berkurang, lama-lama itu akan menjadikan mesin panas, overheat, kayak gitu. Oke. Nah, untuk proses mengikis ini, Mas, nah itu butuh berapa hari untuk perbaikannya nih? Apakah nanti bisa bisa terjadi, apakah kelihatan ternyata radiatornya bocor? Ya, kalau untuk melihat seperti ini, terus mengkorok radiator, lalu kemudian kita cek nanti kan di selang outletnya ini, Pak. Yang dari mesin ini nanti kan kita buka, kita lihat corongnya di sini itu umumnya sih masih hanya warnanya saja, sementara keraknya dia tidak ada. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa, nanti bisa dicek. Nah, itu kurang lebih pengerjaannya sekitar 4-5 jam. Oke. 4-5 jam. Cuman kalau untuk radiator kita tidak mengerjakan sendiri. Kita ada pekerjaan supplet ke teman-teman radiator. Nah, apakah kalau kita sudah melakukan korok itu bisa bisa kemungkinan radiator itu kena bocor setelah umpamanya? Ya, betul. Betul sekali, Pak Taufik. Jadi untuk korok sendiri itu kan kita ketika setelah korok itu jangan beranggapan bahwasanya aman kok pas udah di servis, udah dikorok. Itu potensi untuk bocor tetap ada. Karena gini, ketika dia dikorok sementara dia tidak lakukan tes dengan pompa, pressure atau tekanan itu dia nggak dites ke arah sana. Nah, nanti ketika dia dipakai diaplikasikan ke mesin itu bisa saja mengalami rembes. Adapun kalau dia sudah dilakukan pengetesan, kemudian dia dicek di area upper tank, kemudian di tengah-tengah radiator itu dia tidak ada kebocoran, itu insya Allah masih awet. Kita sih sering ya melakukan korok radiator ini ke teman-teman radiator, dan teman-teman radiator ketika dia sebelum korok pun dia sudah melakukan pressure, Pak.
Oh. Ketika di pressure dia ada indikasi kebocoran di area radiator, mereka nggak nerima. Oh. Mereka sarankan ganti, kayak gitu. Ganti mas, radiatornya ini nggak layak untuk dilakukan korok. Kayak gitu. Penyebab tadi nggak layak itu gara-gara korosi. Korosi tadi. Ada korosi, kemudian di area jalurnya itu kan kecil-kecil pak radiator. Benar. Ini sayangnya ini belum dilepas. Jadi mungkin kalau teman-teman, nah ini kalau melihat di sini di kisi-kisinya ini, itu kan dia kan sebenarnya ini jalur air. Betul. Nah di jalur airnya itu dia kalau misalnya dari dalam itu korosinya sudah besar, terus dia di pressure test menggunakan tekanan itu dia ada keringat keluar, meskipun dia nggak rembes, itu teman-teman radiator yang di sini sudah paham itu akan terjadi kerusakan, sehingga disarankan daripada dikorok ngeluarin biaya, lebih baik biaya tersebut dialokasikan untuk penggantian radiator baru. Apakah tidak bisa tambal? Iya, tambal. Bisa. Oh, bisa. Bisa ditambal, tapi di jalur yang ditambal itu menjadi buntu kebanyakan. Oh. Itu hanya menyelamatkan air supaya dia tidak keluar. Oh. Tapi jalur tersebut biasanya ditutup. Biasanya malah buntu. Jadi ketika ya ataupun nggak buntu, paling nggak dia jalur tersebut tertutup oleh las. Iya, sebagian ya. Jadi nggak murni kosong lagi ya? Ya. Oh. Oke. Jadi ya kalau teman-teman radiator sini udah paham kalau misalnya customer memiliki budget, maka pengelasan tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya budgetnya ya sudah mepet, maka ya dilakukan pengelasan. Tapi pemilik harus tahu bahwasanya radiatornya sudah dilas. Potensi overheat tetap ada. Gitu. Oke, Mas Ari, pertanyaan terakhir. Ya. Apakah kalau kita sudah mengganti nih jadi coolant? Ya. Apakah itu harus di-maintenance atau dibiarin aja? Melakukan maintenance itu penting. Jadi ketika dia sudah diganti coolant pun kita harus memperhatikan ketinggian air yang ada di dalam radiator. Radiator itu meskipun dia coolant ya, dia tetap memiliki penguapan. Yang nguap itu mungkin partikel airnya. Tapi kalau untuk yang coolantnya biasanya masih aman. Tapi kan beberapa coolant itu kan ada yang dijual konsentrat, ada yang dijual berikut dengan campuran. Campuran ya. Nah, kalau yang berikut dengan campuran itu dia lebih efisien nuangnya, tapi penguapannya lebih besar dibandingkan yang konsentrat. Tapi tetap yang namanya penguapan maupun konsentrat maupun yang sudah jadi itu tetap ada penguapan. Nah, itu yang diperhatikan itu. Kemudian yang kedua, ketika dia udah periodical maintenance, misalnya dia udah 40.000, 60.000, 80.000, mungkin di antara 40 sampai dengan 80.000 penting dilakukan penggantian coolant. Meskipun coolantnya masih bagus, kapasitasnya mungkin masih terjaga, tapi dia secara fungsionalnya sudah tidak sebaik ketika coolant baru. 40.000 km? Maksimal 80.000. 80.000 km. Baik. Untuk biaya berapa, Mas? Oh ya, biaya untuk korok radiator sampai dengan penggantian coolant, dia nggak ganti upper tank misalnya ya, hanya maintenance saja, itu 400.000 ditambah dengan coolantnya, kemudian sekitar 500-an. 500.000 sudah bisa bertahan sampai 80.000 km. Sampai 80.000 km. Tergantung nanti kan kalau tiap-tiap periode maintenance kan paling nambah coolant atau nambah air mineral atau nambah air suling, itu digunakan untuk ditambah di area sini, Pak. Kalau untuk nambah, teman-teman bisa menambah air suling lebih bagus. Kalau misalnya pakai air mineral, misalnya coolantnya menggunakan konsentrat, air coolant atau air mineral bisa. Tapi kalau teman-teman nggak menggunakan yang coolant tipe konsentrat, itu menggunakan coolant yang sudah jadi dituang nggak apa-apa. Yang penting jenis warnanya sama. Oke, baik. Ini jawaban terhadap beberapa pertanyaan, Mas, yang episode kita dulu. Kok airnya ditambahin pakai air biasa sih? Air biasa, betul. Ternyata coolantnya itu konsentrat ya? Nah, gitu kawan-kawan. Karena coolantnya menggunakan konsentrat ditambah dengan air biasa. Nah, jadi penambahannya ada ukurannya, Mas, ya? Ada ukurannya. Konsentratnya 30% coolant, 70%-nya air. Oke. Itu berlaku dan boleh dipakai untuk semua mobil nggak? Bisa semua mobil yang menggunakan coolant. Oke. Baik. Kalau harganya berapa, Mas? Kalau konsentrat? Bedanya konsentrat dengan yang biasa? 90.000 per liternya. Yang biasa mungkin ya kan biasanya kalau untuk yang biasa itu galon. Per galon itu antara 80 sampai dengan 150.000. Berarti kalau tadi 1 liter 90.000? Iya. Berarti sama aja dengan 4 liter dong itu? 4 liter. 4 liter yang untuk yang biasa. Iya, karena campur air tadi kan. Campur air tadi. Oke. Bedanya itu aja sih. Baik. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Ardi. Terima kasih kembali, Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.